Udah semuanya, Jamal? Udah, Mak. PR-mu semuanya udah kau kerjain? Seingat aku udah dikerjain semua kok, Mak. Awas aja ya kalau Mama dapat laporan dari gurumu kalau kau belum bikin PR. Berarti itu yang nggak aku ingat, Mak. Memanglah anak ini yang ngejawab aja terus kerjaannya. Ini bekalmu dihabisin. Jangan sampai nggak dihabisin. Udah capek loh Mama masak subuh-subuh. Nanti bekalnya malah nggak habis, nggak dimakan. Iya, biasanya dihabisin terus kok. Ya udah, ini air minummu, gantung di leher nih. Nah, ini tasmu. Iya, Mak. Uang jajan aku mana, Mak? Jajan tiap hari jajan. Nggak jajan nggak puas hatimu ya. Nih. Lah, kok cuma 2.000 sih, Mak? Cuman 2.000 katamu. Bersyukur kau Jamal, masih dikasih uang jajan ke sekolah. Dulu ya zaman Mama ke sekolah, itu nggak ada dikasih uang jajan, palingan cuma 200 perak. Udah, jajan segitu aja. Biasanya kan Mama ngasihnya lebih dari ini. Lagian kalau aku jajan cuma 2.000, aku diketawain loh, Mak, sama teman-teman. Mama kan selalu bilang Mama yang paling kaya di kampung ini. Masa orang paling kaya ngasih jajan anak cuma 2.000? Kau ini ya, banyak alasanmu. Tapi benar juga ya. Masa aku ngasih anak uang jajan cuma 2.000? Mau dikata apa aku sama orang kampung? Diketawain. Bu Atun ngasih anaknya cuma 2.000. Itulah. Mau ditaruh di mana mukaku? Diketawain aku sama orang kampung nanti. Dan nih. Nah, gitu dong, Mak. Jamal. Berangkat ya. Iya, woi, tunggu bentar ya. Mak, aku berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum. Salam. Belajar yang rajin. Ayo. Ya, ayo. Kalau guru nerangin didengar dia, Mal. Jangan asik main aja. Memang anak ini. Bianca, kamu ke sekolah dikasih uang jajan berapa sama ibu kamu? Kalau aku kadang dikasih, kadang enggak, Jamal. Kalau bapak nggak kerja, berarti nggak jajan ke sekolah. Soalnya kan nggak ada uang. Oh, gitu ya. Kalau kamu berapa, Komar? Kalau aku dikasih uang jajan 3.000 sama nenek. 1.000-nya aku tabung, sisanya aku pakai buat jajan. Ih, jajan kamu dikit banget ya, Komar. Emangnya kenapa, Jamal? Kamu pasti dikasih uang jajan banyak ya sama mama kamu. Ya iyalah, Komar. Ini kan Jamal anaknya Bu Atun, anak satu-satunya anak kesayangan. Aku kalau jajan itu ya, pergi sekolah paling sedikit dikasih 20.000. Belum lagi nanti kalau pergi ngaji lain lagi uang jajannya. Terus kalau beli-beli es di rumah lain lagi jajannya. Sehari itu aku bisa dikasih 50.000 sama mama. Enak banget ya jadi Jamal. Banyak jajannya ke sekolah. Ya iyalah, orang tua aku kan orang berada di kampung ini. Siapa coba yang nggak kenal sama mama dan bapak aku? Terkenal kan? Udah, Bianca, dia kan emang sombong, nggak usah didengerin. Mending kita berangkat aja lagi yuk, nanti telat ke sekolahnya. Ayo. Ya. Kayak gitu tuh kalau orang iri mau main tinggal-tinggalin aja. Masih untung aku punya uang banyak masih mau temenan sama orang kayak mereka. Aku ditinggalin. Woi, tunggu. Kalian main tinggalin aja, aku takut.
Alhamdulillah, itu buah pisangnya udah mau tua. Berarti bentar lagi udah bisa dibikin keripik. Lumayan, gak perlu beli pisang. Bisa panen dari kebun sendiri. Ayo makan yang banyak. Wah, udah lumayan besar ikan-ikan saya. Bentar lagi bisa dipanen ini. Harus dijagai dengan ketat ini. Kalau enggak, anak-anak itu datang lagi ngambil ikan saya kayak kemarin. Untung kemarin saya cepat datang. Ayo makan yang banyak. Makan-makan. Aduh. Pak. Pak. Berhenti dulu, panas ini. Iya, Bu, tunggu bentar. Cukup nih. Loh, Ibu kok melamun sih? Mikirin apa, Bu? Ya, paling mikirin itu-itu aja, Pak. Pasti Ibu capek ya hidup susah terus sama Bapak. Dari pertama nikah sampai sekarang kita udah punya anak. Hidup kita gini-gini terus. Enggak kok, Pak. Bapak kok ngomongnya gitu? Iya, Bu. Soalnya Bapak sedih ngelihat anak sama istri hidupnya susah. Apalagi kemarin Ibu sama Bianca berantem gara-gara Bianca ngeluh hidupnya susah. Sedangkan teman-temannya hidupnya senang, jajannya banyak. Udah apa, jangan bahas itu terus. Lagian Ibu sama Bianca udah baikan kok. Kemarin juga Bianca udah minta maaf sama Ibu. Ibu yakin, Pak, walaupun hidup kita susah kayak gini, tapi anak-anak kita kelak pasti sukses. Siapa yang nelpon, Pak? Nggak tahu, Bu, ini nomornya baru. Siapa ya? Coba aja angkat, Pak. Mana tahu keluarga kita di kampung ngasih berita penting. Angkat aja. Iya, Bu. Halo? Pak, tolong aku, Pak. Ini siapa ya? Halo Bapak, saya dari pihak kepolisian ingin mengabari bahwa anak Bapak saat ini sedang di kantor polisi karena ketahuan mencuri HP di sekolahnya. Apa? Anak saya, Pak. Bianca. Pak, kenapa Bianca, Pak? Ada apa sama Bianca? Ini katanya dari kepolisian, Bu. Anak kita ketahuan mencuri HP di sekolahnya. Hah? Kepolisian? Ya Allah, nggak mungkin Pak Bianca kayak gitu. Oh, Pak, loudspeaker Pak, loudspeaker Bapak. Ibu mau denger Pak. Ya. Nggak mungkin anak saya kayak gitu Pak Polisi. Iya, Pak. Anak kami itu anak baik-baik. Silakan saja jika Bapak dan Ibu tidak percaya. Yang jelas anak Bapak sudah bersama kami di sini. Ini kesalahan fatal, Pak. Ya Allah, Bianca Pak. Pak, tolong bebasin anak saya, Pak. Anak saya nggak mungkin ngelakuin itu. Jika Bapak dan Ibu ingin anaknya bebas, Bapak dan Ibu harus membayar uang jaminan. Jika tidak, anak Bapak dan Ibu akan kami kirim ke pengadilan anak agar disidang dan ditahan. Karena pemilik HP yang sudah dicuri oleh anak Bapak tidak ingin jalur damai,
Mereka menuntut dan mereka ingin anak bapak disidang dan dimasukkan ke dalam penjara. Kesalahan anak bapak dan ibu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Pak polisi, Pak polisi tolong bebaskan anak saya, Pak polisi, anak saya masih kecil. Iya Pak, tolong jangan tahan anak kami. Biar saya yang tanggung jawab Pak. Jika bapak dan ibu ingin anaknya bebas, segera transfer uang senilai 2 juta rupiah ke rekening 10273040 dalam waktu 30 menit. Jika tidak, anak bapak dan ibu akan segera kami kirim ke pengadilan anak saat ini juga. Tapi saya nggak punya uang Pak. Gimana nasib anak kita, Pak? Ya Allah. Kami tidak bisa memberikan toleransi terhadap kenakalan anak-anak seperti ini. Ya Allah, Pak, Bianca, Pak, Bianca. Pak, saya mohon jangan Pak. Saya akan segera kirimkan uangnya. Tapi bebaskan anak saya Pak. Saya akan segera ke kantor polisi. Tidak ada waktu ya Pak, silakan transfer dulu uangnya, baru Bapak ke kantor polisi. Jika tidak, Bapak tidak akan bertemu anak Bapak karena anak Bapak akan segera kami kirim ke pengadilan anak. Iya, Pak polisi, akan kami transfer uangnya. Tunggu ya Pak polisi. Iya Pak, anak kami jangan dibawa ke pengadilan. Saya tunggu dalam waktu 30 menit dari sekarang Pak. Halo, Pak, dimatiin. Iya Bu. Pak, mau cari uang kemana kita, Pak? 2 juta itu bukannya uang sedikit, itu banyak. Gini Bu, Ibu coba tenang dulu ya. Oh iya Bu, barang-barang kita ada yang bisa dijual atau digadai nggak? Apa yang mau kita jual, Pak? Nggak ada lagi barang kita, semuanya udah dijual. Mas kawin kita dulu, udah Ibu jual buat biaya hidup. Nggak ada lagi, Pak. Gimana ini? Aduh, gimana ya? Atau kita coba pinjam tetangga aja, Bu. Siapa yang mau minjemin uang sebanyak itu, Pak? Orang kan tahu kita hidupnya susah. Gimana kita cara gantinya nanti? Aduh, ya Allah. Pak, Ibu rela di penjara selama kita bebas, Pak. Ibu rela di penjara. Udah Bu, udah. Ibu jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Sekarang kita usaha aja. Mana tahu ada tetangga yang mengerti keadaan kita, Bu. Mau dia minjamkan uang sama kita. Ya udah, Pak. Ayo. Ya, ayo. Aduh, ya Allah.